Puji nama Tuhan, teman-teman semuanya. Siang hari ini kita sama-sama belajar ya, kita akan sama-sama belajar. Aku dikasih tema sama Kaldi dan Kak Santi, masih dalam seri khotbah tentang stewardship. Tema hari ini adalah mematahkan mamon, ya kan? Ini makanan apa lagi nih? Teman-teman ada yang tahu arti kata mamon? Ada nggak? Nggak tahu ya? Ayat tentang mamon ini jarang banget, dan aku coba cari next. Arti kata mamon itu ini yang aku temukan. Mamon itu berasal dari bahasa Aramaik, ya, yang artinya kekayaan dalam arti yang negatif, ya, kekayaan dalam arti yang negatif, mencari keuntungan secara tidak benar, atau bisa juga keserakahan yang menguasai seseorang ganti pelayanan kepada Allah. Wah, panjang banget ya. Jadi karena itu aku mau kasih kata yang singkat aja, yaitu cinta uang. Ya, jangan diamini saudara. Cinta uang ya. Maka karena itu siang hari ini aku ambil judul yang simpel aja, yaitu cinta Tuhan versus cinta uang. Oke? Nah, ayat kita akan buka satu ayat. Ayat tentang mamon ini ada dua. Jadi kalau tentang mematahkan mamon sebetulnya cuma 2 ayat selesai ya. Kita baca sama-sama dalam Matius 6 ayat 24. Ya. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ini kata-kata yang paling penting. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, sekali lagi, kita ya semua tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, saudara-saudara, ayat tentang mamon yang pertama ini menunjukkan bahwa kita harus memilih. Kita harus memilih, kita mau memberikan diri kepada Tuhan atau kepada mamon. Kalau secara secara ditanya gitu ya pasti kita nggak mau. Kita nggak akan mengabdikan diri kepada mamon. Kita akan mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, kalau untuk katakan mengabdi kepada mamon kita sudah pasti tidak. Tapi saudara-saudara, sadar atau nggak sadar ya, setiap hari kita bersinggungan dengan yang namanya mamon ini ya. Gampangnya kita ngomong soal uang. Setiap hari kita bersinggungan dengan uang ya. Setiap hari kita pakai uang, kita setiap hari bawa uang, ada yang cash, ada yang aplikasi ya. Dan kita nggak bisa hidup tanpa uang hari-hari ini. Ya. Ya. Kalau ada, aku waktu siapin ayat ini, aku jadi berpikir iya ya. Kalau dikatakan di firman Tuhan, nafas kita, nafas anak-anak Tuhan adalah doa. Tapi setiap hari seakan-akan secara manusiawi kita bernafas dengan uang, ya nggak sih? Beli makan pakai uang, beli semuanya. Ya, semuanya. Sekolahin anak pakai uang, makan pakai uang, minum pakai uang. Bahkan kalau di mall ke toilet aja pakai uang, ya kan? Semua pakai uang. Nah, uang itu begitu vokal dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita dipengaruhi dengan keuangan ini, saudara. Nah, kalau bagaimana mematahkan mamon ya gampang. Cinta Tuhan itu solusinya, selesai. Tapi seringkali kita nggak mudah untuk ngomong kita nggak cinta sama uang. Hari ini kalau boleh jujur ya, kalau dibilang kita butuh keuangan semuanya. Kalau ngomong cinta ya enak kan kalau ada keuangan, kita bisa hidup layak, kita bisa sekolahin anak-anak yang terbaik, kita bisa beri kepada orang tua. Tapi dikatakan ayat ini
uang dengan cinta uang ini satu yang berbeda. Uang dengan cinta uang ini sesuatu yang beda. Nah, kita mau lihat yuk gimana cinta uang ini. Kita akan lihat satu tokoh yang terkenal ya di Alkitab, yaitu bukan Tuhan Yesus, Yudas. Ya, Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini adalah murid Yesus yang mengkhianati Tuhan dengan 30 keping perak. Yudas ini adalah murid Yesus yang tugasnya bendahara. Jadi sehari-hari Yudas itu terima duit, simpen duit. Oh, Pak Yudas, kita mau pelayanan di mana? Di Galilea. Wah, keluarin duitnya, butuh buat dana, butuh buat ini. Dia yang pegang keuangan. Tetapi sayangnya Yudas tuh bendahara yang tidak jujur. Dia sering ambil uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Akan sesuaikan dengan mamon, itu adalah keserakahan. Dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, waktu seorang wanita yang mengucurkan minyak yang menyekainya dengan rambutnya, ini yang dikatakan oleh Yudas. Hal ini dikatakanlah bukan karena ia memperhatikan nasib orang yang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Keserakahan atau mamon tadi, ya serakah akan uang tadi, itu jadi pintu untuk iblis masuk dalam hati Yudas. Ya. Yudas, ya. Aku yakin Yudas itu bukan orang yang jauh dari Tuhan. Yudas itu sehari-hari dalam pelayanan Yesus tuh Yudas itu ada di situ. Ya, Yudas itu melihat Tuhan Yesus membuat mujizat. Yudas itu lihat Tuhan Yesus mendengar Tuhan Yesus kasih firman sama orang-orang. Yudas itu ada di situ. Yudas itu bukan orang yang jauh. Bisa dibilang dia ring satunya Tuhan. Dia dengar, dia lihat, dia menyentuh Yesus. Dan aku yakin dia juga bukan orang yang enggak deket. Kalau enggak deket, ya kalau saudara mau percayakan keuangan saudara, enggak mungkin kan saudara enggak kasih kepada orang yang saudara enggak kenal. Ya udah, aku kasihin kamu, pokoknya ada catatan. Kan enggak mungkin gitu loh. Jadi Yudas ini bukan orang yang sembarangan. Tetapi dikatakan di sini adalah keserakahan Yudas itu jadi pintu masuk untuk iblis pelan-pelan masuk dalam kehidupannya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, sehingga Yudas itu mengkhianati Yesus. Nah, saudara, kisah Yudas ini kisah yang buat saya cukup tragis ya, saudara. Seorang yang setia, seorang yang mengikut Yesus, tapi pelan, mungkin nggak kejadiannya nggak hari itu juga. Aku yakin nggak hari itu juga. Pelan, karena dia setiap hari bersinggungan dengan keuangan itu, dengan keuangan. Dia keluarin uang, masukin uang, keluarin uang. One day dia, ya gue ada butuh nih, wah aku pingin nih. Mungkin kalau zaman sekarang ada iPhone baru kan, wah aku mau keluarin ini. Dan satu hari hanya karena 30 keping perak, Yudas menyerahkan Yesus. Nah, waktu aku baca ayat ini, waktu aku baca perikop ini, aku biasanya kalau baca satu ayat, boleh kalau sudah dikasih tugas sama Kak Aldi sama Kak Santi itu siapin firman tuh, waduh bacanya aku baca semua gitu ya. Nah, pada saat aku baca ayat ini, aku coba baca beberapa ayat sebelum dan beberapa ayat sesudahnya. Dan ini yang aku dapatkan dalam Matius 6 ayat 23. Matius 6 ayat 23 itu bicara tentang mata. Bicara tentang mata. Aku juga nggak tahu waktu ayat ini kenapa ada mata. Nah, ada satu kita baca sama-sama ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Teman-teman,
Hari-hari ini, aku nggak tahu dengan teman-teman, tapi kita perlu menjaga mata kita. Kalau kita nggak mau dikuasai, kalau kita nggak mau hidup untuk keuangan, kita nggak mau hidup, kita kayak pernah lihat ilustrasi kan, ada keledai atau kuda ya, di dalamnya tuh di depannya dikasih pancing, di depannya ada makanan, tuh dia jalan terus karena dia ngejar si makanannya itu, dia jalan terus dia jalan. Pada saat mata kita ya ngelihat dipancing, lihat sosial media ya kan, lihat wih ada mobil baru, ada apa lagi, ada baju baru, ada iPhone baru, semuanya baru. Seakan-akan hari-hari ini kita tuh dibanjiri sama hal yang tadi itu. Dan kalau kita nggak mungkin kalau si kuda tadi dia noleh ke kanan, mungkin dia nggak jalan lurus. Tapi hari-hari ini begitu sulit. Kita tuh kayak dipancingi gitu. Kita jalan, kita ngeliatin, diarahin ke arah mana mata kita melihat. Ya, hari-hari ini luar biasa. Kemarin barusan ngomong-ngomong sama Jeffrey ya, ngomong, kita ada mobil kan, gitu, ngomong-ngomong soal mobil itu. Nggak lama, Fit itu keluar mobil loh, hebat sekarang. Fit itu bisa keluar, bisa keluar mobil. Aku bingung, aku nggak tahu apakah hari-hari ini ada yang nyadap ya, nggak tahu. Tapi Fit itu gitu loh, sering nggak sudah keluar gitu loh. Kita baru ngomong ngobrol sama istri, tahu-tahu keluar, loh langsung kita ikutin kan gitu. Nah, hari-hari ini gitu, teman-teman, kalau kita nggak jaga mata kita hari-hari ini, kita akan digiring, dan kita kayak punya punya keinginan, ya, dan mata itu pintu untuk keinginan kita, ya, dan kita ingin, ya terus, kita keinginan pasti butuh duit dong, ya kan? Nggak ada keinginan yang gratis gitu. Kita butuh duit, kita craving ya, maksudnya haus. Aku harus one day aku harus beli itu, one day aku harus punya ini, one day aku. Dan itu akan giring kita untuk mencintai uang. Nah, hari-hari ini teman-teman, ya mungkin yang pertama ya, yang aku mau share. Hari-hari ini mari kita sama-sama jaga mata kita. Ya, jaga mata kita. Gimana kalau mata kita lebih sering melihat kebaikan Tuhan dalam hidup? Ya kan? Mata kita ngelihat Tuhan itu baik. Ngelihat teman-teman yang ditolong Tuhan. Ngelihat tadi Yere ngalamin kesaksian Tuhan. Dengar kesaksian Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ngelihat pertolongan Tuhan. Lihat mujizat Tuhan. Maka aku yakin kita gak akan digiring dengan keinginan-keinginan mata. Amin. Jadi itu yang aku dapetin pertama kali. Jadi kalau kita mau tidak dikuasai oleh mamon, kita harus jaga mata kita. Jaga apa yang kita lihat. Pilih untuk melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan dan firman Tuhan. Yang kedua, gak jauh dari ayat itu, kalau tadi kan sebelumnya. Nah setelahnya, itu dalam Matius 31 ayat 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua adalah tentang kekhawatiran, teman-teman. Ya, aku ini termasuk salah satu orang yang paling khawatir, ya, paling khawatir. Semua kadang-kadang aku pikirin ya wajar kan, kita sudah berkeluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita punya kebutuhan semuanya. Tapi hari-hari ini Tuhan bawa aku dalam satu kondisi di mana aku nggak bisa menolong diriku sendiri. Aku nggak bisa menolong diriku sendiri. Dan di poin itu, mau khawatir, mau stres, mau gimana pun juga tidak akan menolong hidup kita.
Dan Tuhan ajari aku untuk bergantung sama Tuhan. Jadi aku kalau ditanya istriku, gimana ini tagihan ini, aku nggak tahu aku. Udah nggak tahu, aku nggak tahu. Loh, kok bisa nggak tahu? Ya udah aku nggak tahu. Ini kalau accounting perusahaan ya, Pak ini hari ini harus bayar ini. Kan tiap minggu dia kasih pembayaran ya. Kebetulan pembayaran di perusahaan tetap masih aku yang ngatur. Aku bilang nggak ada duit, nggak tahu kapan harus bayar. Ya udah deh. Beberapa hari yang lalu aku call teman gue. Aku biasa ambil barang sama temanku, aku bilang, sorry ya, aku masih belum bisa bayar nih, aku bilang. Gak apa-apa. Jawabannya dia tuh, aku pikir, gimana, gini kan temen kan, biasanya kan nyablak gitu aja kan, ngomong, gimana sih, gue juga butuh kan. Dia cuma gak apa-apa, pokoknya jangan lupa ya bayar nanti kok. Iya pasti aku bayar. Teman-teman, pelajaran itu kayak ngelihat, buat apa kita khawatir? Tuhan tuh semudah itu. Ya belum kebayar sih, tapi kita khawatir tapi nggak ada gunanya. Temen semudah itu ngomong, ada lagi ada satu perusahaan ya yang juga aku biasa ambil barang. Ini perusahaan Jepang. Biasanya kalau yang nagih accountingnya lewat email, ya email Pak ini tagihan gini. Hari itu direkturnya orang Jepang. Dia send email, Pak Yohan. Aku bilang sama salesnya, aku belum bisa bayar nih. Aku cuma bisa bayar sedikit lah. Cuma bisa bayar 75%. Ya. Aku masih butuh buat kerjaan. Jadi ada beberapa kerjaan yang aku butuh dana. Jadi kerjaan ini bukan kerjaan yang kayak jual barang, tapi project. Jadi butuh dana besar dalam waktu yang lama. Aku cuma bilang, aku ngomong sama Linda, aduh gimana ya ini. Ini kalau orang Indonesia ya kita ngomong tolonglah. Ini direkturnya orang Jepang. Aku ngomong sama temanku bilang, ya udah deh lu bisa bayar berapa, bayarlah. Aku hitung-hitung, aku bayar 75%. Dia udah ngomong, wah Pak Yohan kalau di emailnya tuh dia tulis, kalau kamu gak bisa bayar, kita berhenti, kita nggak akan kasih barang sama kamu. Padahal kerjaan yang lain tuh banyak gitu loh. Aku tahu masih butuh barang. Aku sampai ngomong sama Tuhan, aku mau khawatir gimana? Ya udah aku bayar. Saya ngomong, sorry aku hanya bisa bayar sekian. Sisanya aku bayar akhir bulan ya. Dan jawabannya simple. Oke, Yohan, thank you. Tolong akhir bulan ya. Sesimpel itu teman-teman. Teman-teman, kekhawatiran itu dikatakan tidak bisa menambah apa-apa dalam hidup kita. Kekhawatiran itu nggak bisa nambah apa-apa dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita khawatir, kita terlalu khawatir sama hidup kita sehingga kita menyiapkan semuanya. Kalau keuangan nggak cukup, kita nggak secure. Ini aku nggak ngajarin, kalau gitu kita berhutang semuanya. Enggak. Seringkali seperti itu. Aku dulu juga orangnya gitu, harus cukup dulu dan aku harus melangkah. Harus cukup dan aku harus melangkah. Tapi hari ini kita nggak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi mari kita melangkah dengan iman, teman-teman. Amin. Ini aku nggak ngajarin, kalau gitu ngutang aja ya. Enggak ya. Tapi mari melangkah dengan iman. Mari berjalan dengan iman. Kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita sedang tidak percaya sama Bapa kita di surga. Amin. Kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup mencukupin kebutuhan kita, Tuhan yang sanggup buat terobosan dalam hidup kita, Tuhan yang sanggup buat mujizat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, butuh iman enggak kira-kira? Enggak. Kalau saudara punya keuangan yang cukup, saudara baru punya bisnis baru, semuanya running well. Perlu iman nggak? Enggak, benar nggak? Iman tuh diuji pada saat sulit. Iya. Iman diuji pada saat kita khawatir dan kita memutuskan, enggak Tuhan, aku mau berpegang sama Tuhan. Amin. Mari sama-sama belajar. Mari sama-sama belajar untuk tidak khawatir. Karena kita punya Bapa.
Dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita punya Bapa loh. Kita semua sebagian besar kan punya anak ya. Kira-kira anak kita perlu nggak ngomong, "Pak, aku mau sekolah. Pak, aku mau beli sepatu." Kadang-kadang sepatunya dia masih banyak. Kita jalan-jalan di toko aja. Kita lihat, bagus ya. Aku mau beliin anakku kan. Gitu kan. Karena itu wajar. Dan dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Bapa kita yang baik. Kalau Bapa duniawi dikatakan, Bapa duniawi punya hati seperti itu, apalagi Bapa di surga. Kita nggak perlu khawatir. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita fokus, kita cari uang, kita kejar kenyamanan, kita kejar semuanya. Sampai kita lupa bahwa kita punya Bapa di surga. Amin. Yang berikutnya, ya, kalau kita tahu bahwa mamon atau cinta uang itu sejahat itu, bisa membuat iblis masuk dalam hidupan Yudas dan mengubahkan Yudas yang dulunya dekat sama Tuhan, ngelihat semua mujizat Tuhan. Yudas itu bisa jadi berbalik 180 derajat, dia bisa jual, bisa jadi pengkhianat. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih kita mengalahkan mamon itu tadi selain dengan dua hal. Tadi kita mau lihat satu tokoh lagi, namanya Sakeus. Nah, Sakeus. Nah, Sakeus ini sama. Sakeus ini dibilang pengkhianat juga. Pada masa itu, pemungut cukai itu dibilang pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena dia ambil pajak untuk bangsa Romawi dari bangsanya sendiri. Ya. Dia ambil pajak, dia tagih pajak, dia pungut, dia setor ke pemerintah Romawi. Karena itu pemungut cukai pada saat itu pekerjaan yang paling dibenci, pekerjaan yang paling dikata-katain orang, gitu loh. Lebih parahnya lagi, ya, kita Zakeus itu dia bukan cuma mengut pajak, ya, tapi dia memperkaya diri, ya. Saya nggak bilang Zakeus itu dirjen pajak, ya. tapi kayak gitu ya, disensor ya. Tapi gitu, dia ambil pajak, dia pungut, dia memperkaya diri sendiri, ya kan? Dia, wah, jadi dia paling dibenci banget sama bangsanya, ya kan? Nah, tapi ya dua tokoh ini sama-sama pengkhianat, sama-sama tamak, sama-sama cinta uang, ya. Tapi Sakeus ini berubah, teman-teman. Berubahnya adalah pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya kan? Jadi saat Sakeus, kita tahu semua ceritanya, jadi pada saat Yesus mau lewat di kota itu, si Sakeus yang pendek itu ya, dia lari, dia naik ke pohon, sampai akhirnya Tuhan bilang, turun, aku mau makan di rumahmu. Semua orang ngata-ngatain, wah, Tuhan Yesus itu ngapain? Dia gak tahu apa, Sakeus itu orang yang jahat, pengkhianat, semua kata-kata udah, ya kan? Tapi Yesus datang. Nah, sebetulnya waktu aku baca ayat ini, aku bertanya-tanya kepada diriku ya, Yudas ketemu sama Tuhan, ya kan? Sakeus juga ketemu sama Tuhan. Apa sih bedanya? Kenapa Yudas yang ketemu sama Tuhan bukan sehari 2 hari, 3,5 tahun, 3 tahun paling enggak ya? Dia bisa jual Yesus. Sedangkan Sakeus yang hari itu ketemu Yesus sekali, dia makan, dia berfellowship, dia bisa jual semua hartanya, setengahnya dia kasihkan ke orang miskin. Itu perbuatan yang gila ya. Perbuatan yang gila, kalau buat aku gila banget ya. Setengahnya dikasih orang miskin, terus dia bilang, kalau ada orang yang kuperas, aku akan ganti 4 kali lipat. Kira-kira habis gak duitnya? Habis aku bilang, habis dia. Habis. Apa sih yang membedakan perjumpaan pribadi seperti apa yang Sakeus alami dan yang Yudas alami? Yang aku dapat ini, ya aku nggak tahu ini secara teologis benar nggak, karena aku cari-cari juga nggak ketemu. Cuman yang aku dapat gini, Sakeus itu punya antusiasme, Sakeus itu semangat banget gitu. Sakeus itu malu nggak sih kalau orang yang berpangkat ya, orang yang berpangkat terus naik pohon gitu kan, cuman mau ngeliat. Kalau orang berpangkat bilang,
suruh orang-orang minggir, aku mau di depan. Kan bisa ya. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri, dia antusias, dia datang sama Tuhan. Dia nggak pernah datang sama, ya kalau bayanganku ya, mungkin Yudas ini udah sehari-hari ya ketemu Tuhan. Udah casual ketemu Tuhan. Terus juga, ayo makan-makan, ya ini Tuhan Yesus. Ayo makan ya, sampai berdoa, ya oke lah. Casual. Teman-teman, hari ini, apakah kita punya antusias ketemu Tuhan? Jangan sampai kita yang sudah anak Tuhan, sekian lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Yang nggak tahu dengan teman-teman, aku sudah berpuluh tahun ya, berbelas lah paling enggak lah. Berpuluh tahun ketemu Tuhan dan cuman kayak, oke, hari Minggu ya, si pro lah. Ya kita datang lah, ya pokoknya datang lah. Aku capek benernya ya. Ya aku datang lah, nyanyi ya, oke kita nyanyi lah. Kita fellowship, ya yang ditunggu ini ya kan, kalau ketemu teman-teman, ayo kita makan. Tapi apakah hari ini kita masih antusias ketemu Tuhan secara pribadi enggak? Apakah kita masih antusias ketemu Tuhan di dalam doa kita secara pribadi enggak? Karena itu yang akan membuat perbedaan teman-teman. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan teman-teman, kalau kita ketemu uang itu setiap hari kita pakai uang. Kita perlu ketemu Tuhan setiap hari. Kita perlu punya antusias ketemu Tuhan setiap hari. Kita perlu punya semangat. Karena tadi kan cara mengalahkan cinta uang tadi apa? Cinta Tuhan. Apakah kita masih cinta, masih punya antusiasme sama Tuhan untuk ketemu Tuhan setiap hari? Jujur ya teman-teman, jujur. Aku gak tahu dengan teman-teman, ya jujur. Aku sering ngerasa doa dan gak ngerasa dapat apa-apa. Cek. Doa dan ngerasa gak dapat apa-apa. Dan rasanya, males deh. Males doa. Kadang-kadang ya udah sibuk lah, udah bangun pagi, ngurus anak, ya berangkat, kerja, ya udah. Ya berdoa Tuhan berkati hari ini. Malah cenderungnya berdoanya bukan karena mau ketemu Tuhan, karena butuh berkat. Butuh berkat, Tuhan berkati hari ini ya, supaya proyeknya oke, supaya ada tender nih Tuhan, supaya diberkati Tuhan, supaya. Dan minggu lalu aku punya kerjaan tuh ada empat kerjaan di Jakarta. Dan amazingly semuanya fail. Semuanya fail. Udah ke Jakarta tuh udah sebulan tuh bisa 2-3 kali gitu loh. Wow, kita kejar itu. Nilainya nggak kecil, amazingly fail, bukan amazingly dapet gitu. Amazingly fail. Dan aku ngomong sama Tuhan, apa sih ini Tuhan? Mau apa gitu loh? Gimana Tuhan ya? Tapi di masa-masa itu adalah masa-masa Tuhan ngomong secara pribadi sama aku. Tuhan bilang, kamu perlu ketemu sama aku. Kasarannya aku dengar podcastnya siapa itu ya? Podcastnya siapa itu? Masih kurang kah? Podcastnya Yandi Loren. Si Yandi Loren yang bikin film Sore, dia bilang, masih kurang kah aku buat kamu. Itu kata-kata itu kayak terngiang buat aku. Jadi teman-teman, kita tuh perlu ketemu Tuhan secara pribadi. Kita perlu ngalamin Tuhan secara pribadi. Kalau enggak, itu tuh jadi kayak pengejaran kita. Oh, kita mau berkat, kita mau uang, kita mau, seakan-akan sih bagus. Kita mau, nanti mau berkati itu. Tapi kalau dicari yang paling dalam, sebetulnya kita pingin semua. Ya aku punya kerjaan 4, kalau bisa semuanya aku dapat, ya kan? Kalau bisa semuanya aku dapat. Ya kan? Nah, teman-teman kita, kembali lagi yuk. Aku mengingatkan pada diriku sendiri terutama. Gak usah pada teman, aku juga masih perlu belajar banyak. Mari kita ketemu sama Tuhan setiap hari. Mari punya antusias. Kalau gak antusias gimana? Minta sama Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Ingat kembali luka Yesus di kayu salib. Ingat kembali pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu buat tato loh dalam kehidupan kita. Tatonya itu bukan tato tulisan, tapi kejadian-kejadian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Aku punya tato di sini.
tato operasi. Ya. Aku kalau pikiran, waduh, ini dulu dipikir tumor, ya kan? Saat aku lihat ini, aduh Tuhan itu baik. Aku butuh apa lagi dari Tuhan? Yang Tuhan mau untuk ketemu kita setiap hari, secara pribadi, dengan antusias. Mari kita ketemu dengan Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman, tadi aku sudah sempat singgung dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kelihatannya cuma ayat ya cerita sekolah minggu yang gitu aja deh, sama lah. Tapi teman-teman, yang keempat, kita perlu melepaskan diri dari keterpautan kita sama uang. Kalau kita mau lepas dari mamon, kita perlu terpaut sama Tuhan lebih daripada keuangan. Nah, bukan sesuatu yang kebetulan. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang melakukan hal yang gila seperti ini. Salah satunya adalah Elisa. Elisa waktu dipanggil oleh Elia, dia bilang, Pak Elia, aku nggak bacain ayatnya ya, panjang ya, udah jamnya juga. Aku mau kembali ke bapakku, ngomong, dan dia kembali ke bapaknya, aku mau ikut Nabi Elia, dan dia punya sawah, dia ada lembu, dia ada bajak. Hari itu dia potong lembunya, bajaknya dipotong-potong jadi kayu bakar buat masak itu. Artinya apa? Dia kasih semuanya. Dia kasih semuanya buat Tuhan. Kasih. Pada saat kita udah lepaskan kepemilikan kita, nggak ada lagi yang buat kita yang buat kita terikat, nggak ada. Yang nggak ada sudah hilang. Sudah hilang. Ada satu kisah lagi yang menarik, teman-teman. Ada seorang pemuda, ya pemuda yang kaya, ya teman-teman ingat pemuda kaya. Dia bilang, aku sudah melakukan 10 hukum Taurat, aku sudah melakukan nih. Tuhan cuman bilang gini, di Matius 19, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah semua milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, dan ikutlah aku. Wah, dan apa yang terjadi sama pemuda ini? Dia pergi dengan sedih. Kenapa? Banyak hartanya. Aku berpikir ya, aku misalnya kalau jadi pemuda ini gimana ya? Apa aku kan jual rumah tak gadekan gitu. Terus nggak tahu teman-teman, jujur to be honest nggak tahu. Aku nggak bilang aku nggak lebih baik dari pemuda ini. Cuman di sini aku belajar, Tuhan tuh mau 100% kita. Tuhan tuh mau 100% kita. Enggak 10%, enggak Tuhan tuh hanya mau perpuluhan, enggak. Semua dari kita. 100% dari hidup kita itu yang Tuhan mau. Tuhan mau dia bertata di hati kita full. Full. Kepala kita, pemikiran kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak kita, karir kita, toko kita, semuanya. Bisa enggak kita kasih sama Tuhan? Bukan hari ini aku suruh jual ya, terus kasih ke aku. Bukan. Tapi bisa enggak kita lepaskan kepemilikan kita? Bisa enggak? Bisa enggak kita taruh Tuhan, Yesus, jadi Tuhan atas semuanya, atas keluarga kita, atas bisnis kita, atas keuangan kita, atas aset kita, kripto mungkin, dan lain sebagainya. Bisa enggak? Dan Tuhan bilang sama anak muda ini, ikutlah aku. Dia punya satu kesempatan yang luar biasa loh. Dia punya satu kesempatan yang luar biasa. Dia jadi salah satu dari murid Yesus. Aku nggak bilang ini gampang. Makanya ngomong soal mamon ini saudara nggak usah tak ceritain, nggak usah dikotbahin. Saudara udah ngerti lah sebenarnya. Tapi masalah itu nggak mudah buat kita, benar nggak? Nggak mudah buat kita.
Bahkan aku sendiri ngomong kalau aku jadi pemuda itu ya aku mikir ya kalau nggak punya duit ya nggak apa-apa. Cuman punya duit 100.000 ya udah jual. Nggak punya kok. Tapi jadi tantangan yang besar pada saat kita punya sesuatu dan kita harus melepaskan itu semuanya. Pada saat kita mau gantikan kepemilikan kita sama kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu saudara nggak akan cinta sama uang. Saudara akan punya uang, saudara akan pakai semuanya. Saudara akan pakai mobil, pakai rumah, semuanya yang saudara punya. Tapi saudara nggak terikat sama ini, sama keuangan kita. Saudara nggak terikat sama handphone yang baru, iPhone nggak akan terikat sama bisnis saudara. Saudara nggak akan bingung kalau nggak ada kerjaan, bisnis sepi. Saudara nggak akan bingung kalau nggak bisa beli iPhone, nggak bisa beli baju terbaru. Saudara nggak akan bingung, saudara akan lepasin semuanya. Dan yang luar biasa, ayat yang terakhir dalam ayat Mamon ini kan cuma 2, ini ayat yang kedua, yang terakhir. Lukas 19 ayat 9, tolong punya, ini. Lukas 19 ayat, slide-ku aja. Iya. It is important, Oke, aku bacain aja ya. Use the wealth of this world to demonstrate your friendship with God. Jadi Tuhan bilang, pakai kekayaanmu itu untuk menunjukkan kedekatanmu sama Tuhan. By winning friends and blessing others. Dengan memenangkan teman kita dan jadi berkat buat orang lain. Then when it runs out, your generosity will provide you with eternal reward. Jadi teman-teman, hari ini enggak bilang dijual. Tapi kita mau lepaskan kepemilikan kita sama Tuhan 100%. Dan pakai, itu tuh modal. Tuhan kasih berkat tuh bukan hanya untuk kita. Tuhan percayakan kita sesuatu, kita harus tanya, Tuhan ini buat apa? Aku lebih Tuhan. Mungkin di situ kita bisa berkati orang lain. Mungkin di situ Tuhan punya rencana untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang saudara bisa terlibat di dalamnya. Hari-hari ini semuanya, bahkan gereja butuh duit. Aku bilang, bahkan gereja butuh duit. Ya, mari terlibat. Aku nggak bilang, semua uang dijual ke gereja, enggak. Tapi di mana ada pelayanan, di mana ada di desa bangun gereja, mari saudara terlibat. Bukan kita yang mau, tapi saudara serahkan. Aku berprinsip gini ya, kalau aku dalam kehidupan keuangan aku begini. Kita nih bank ya. Kita bank, ada uang yang taruh uang sama kita, percayakan uang sama kita. Sama dengan Tuhan percayakan uang sama kita. Kita bank dapat untung nggak? Dapat lah, buat operasional, dapat ya. Buat kita berkati keluarga kita, buat sekolah anak-anak. Tapi itu punya kita nggak? Bukan. Itu punya orang yang nyimpen duit di situ gitu loh. Jadi one day kalau orang itu bilang, aku mau tarik sekian. Ya, lepasin lah. Itu bukannya, bisa nggak bank bilang, nggak bisa, Bapak nggak bisa tarik uang Bapak. Wah langsung kolaps bang itu kan. Kayak gitu. Jadi jadikan kita kayak bank lah. Saat Tuhan bicara, kamu harus berkati ini. Berkati tetangga sebelah. Beliin makanan. Habisin waktu sama tetangga sebelah, ngobrol sama tetangga sebelah. Ini ada yang ulang tahun, ayo kita beliin kue sama-sama. Ya, ada saudara seiman yang sakit, tunjukkan kasih, ayo kita kumpulin duit. Pakai, bukan karena kita yang berbelas kasihan, enggak. Karena itu bukan punya kita gitu loh, itu bukan punya kita. Gitu loh. Di nama Tuhan, saudara. 4 hal itu, aku ulang lagi yang pertama, supaya aku belajar kemana-mana tapi sudah tetap dapat sesuatu ya. Yang pertama adalah jaga apa yang dilihat oleh mata kita. Ya, kita jaga yuk hari-hari ini. Yang kedua, jangan khawatir. Jangan kekhawatiran menguasai kita sehingga kita lupa kita punya Bapa di surga. Amin. Yang ketiga, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita setiap hari. Setiap hari.
Mari kembali antusias sama Tuhan. Yang keempat, terakhir, jangan terpaut dengan uang, tapi terpautlah dengan Tuhan. Amin. Pakai apa yang saudara miliki untuk pekerjaan Tuhan. Di nama Tuhan,